Balaghani annal fasaqata minal ulama wa min hamalatil qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil awthan. Allahu akbar. Aku mendapatkan riwayat bahwa ulama-ulama fasik yang menyimpang, yang menggunakan agama sebagai jubah untuk mencari dunia, dan para ahli Quran yang tidak benar, hamalatil Quran, ahli ngaji yang enggak benar, yang nyari dunia, menggunakan Qurannya untuk cari-cari materi duniawi, menukar dengan nafsunya. Yubda'u bihim yaumal qiyamati, maka merekalah orang-orang pertama yang akan dihisab qabla abadatil awthan, bahkan sebelum para penyembah berhala. Ini konfirmasi di hadis Muslim. Nomor hadisnya 1905. Rawinya ke Abu Hurairah radhiyallahu taala. Saya sudah cek. Ngaji kita. Kan sebelum ngajar ngaji dulu. Ya, nanti ada 3 golongan yang dihisab pertama kali. Pertama, patriot yang berjihad, ya, yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pejuang. Yang kedua adalah ahli ilmu, ini ahli Quran yang ngajar selama hidupnya. Yang ketiga adalah orang dermawan yang suka sedekah. Ini 3 golongan yang pertama dihisab. Ternyata bukan penyembah berhala dulu. Ya, sebelum yang kufur itu yang ini dulu 3 golongan. Makanya tolong doakan ya Pak Ibu ya. Ternyata yang pertama masuk neraka, diseret, ditanya, apa yang kamu niatkan dalam perjuanganmu? Ternyata untuk engkau ya Allah fisabilillah. Malaikat bohong. Makin banyak lagi bohong. Ya kan? Kalau pengadilan di sini kan bisa dikonsep dari rekayasa duniawi pada orang-orang yang tidak benar. Di sana nggak ada rekayasa, susah. Ya, maka apa yang terjadi? Ditampakkan CCTV-nya, CCTV kehidupannya, tampakkan, dibedah sampai ke kolbunya, ke niatnya. Oh, ternyata dalam berjuang itu hanya untuk dikenal sebagai orang hebat, pahlawan yang paling berani, niatnya salah. Hanya untuk dapat pujian aja. Maka dunia sudah dapat dia. Sampai meninggal pun dikenal sebagai pahlawan, tapi di akhirat hilang. Karena bekalnya nggak disiapkan untuk pulang. Yang ngajar ada, itu masuk. Yang kedua gitu. Fulan, apa yang kau niatkan dalam mengajarmu? Lillah, engkau, karenamu ya Allah. Bohong, kata malaikat. Semua bilang bohong. Malaikat yang bilang, yang lain kompak, bohong. Kalau kita nggak bersuara, diem aja, nggak bisa kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya. La yatakallamu illa man adzina lahu rahman. Malaikat mengatakan bohong, dibuka CCTV-nya sampai ke hatinya. Ternyata sebelum berangkat di sini sudah tertanam. Kalau saya ngaji dapat sekian hitungan duniawinya. Kalau saya ngaji supaya jamaah berkumpul, supaya dengan saya saja, supaya dengan ini, itu dibuka semua. Ketika sampai di akhirat, maka diseretlah dia oleh malaikat, dijembabkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang kelihatan dermawan, ya, mengatakan karenamu ya Allah, tapi ternyata hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mengangkat statusnya, hanya untuk pencitraan dan sebagainya, dibuka semuanya. Nah, maka kesimpulannya, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon ustadz-ustadz saya dan kita semua didoakan. Semua yang ngajar. Ya, ini jamaah-jamaah yang di Al-Azhar tadi kan disebutkan ada kajian ini. Sebelum datang doain dulu ustadznya. Ya Allah, sehatkan ustadznya, ikhlaskan hatinya, bersihkan niatnya, dan berikan percikan ilmunya kepada kami dengan berkah. Imam Nawawi Bantani itu kalau mau ngasih masuk pengajian, beliau sedekah dulu, niatnya satu, diniatkan. Kalau beramal tuh niatkan untuk apa ya? Itu konsepnya di Quran surah 5 ayat 35 Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau mau beramal, niatkan amalnya untuk apa? Ya. Kalau sedang bingung, udah lillah, terserah Allah memberikan apa dari nilai amalan itu. Itu bisa digunakan, bisa jadi wasilah. Misal, ya. Tapi puncak tertingginya jangan membawa amalan ke dunia. Ya, puncaknya kepada perintah Allah. Allah yang perintahkan, saya lakukan. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan karena ditarik ke dunianya, bukan. Ya, tapi bawa itu kepada perintah Allah. Misal, salat duha itu bisa mendatangkan rezeki. Anda duha. Ya, duha yang nomor 2 dan 3. Nomor 1-nya itu syuruk, yang sekarang kita selesai salat. Kalau itu pahala senilai haji dan umrah. Yang kedua nanti tasbih untuk seluruh anggota tubuh dan memudahkan lapangnya rezeki. Setelah Anda salat, Anda minta, ya Allah,
Engkau telah berjanji melalui lisan Rasulmu, Nabimu yang mulia, bahwa ketika aku mendekat dengan duha ini, Engkau lapangkan rizkiku, Engkau muliakan hidupku. Ya Allah, aku lakukan ini karenamu demi menaati dan memegang janjimu. Maka mohon mudahkan untuk rizkiku. Jangan tarik duhanya ke dalam rizkinya, tapi tarik kepada perintah Allah untuk mengamalkannya dan janji Rasulnya. Paham gak kalimatnya? Nah, ke situ. Ya, maka Imam Nawawi itu sedekah dengan niatnya satu, tidak ingin melihat aib gurunya, supaya Allah menampakkan yang baik-baik saja dari gurunya. Makanya beliau tidak pernah belajar dari guru-guru kecuali mendapatkan kemuliaannya, akhlaknya, kebaikannya, ilmunya dan sebagainya. Itu doakan, minimal sedekah dengan doa. Ya. Saya harus praktekkan yang pertama saya sampaikan. Saya meminta maaf pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, juga yang online menyimak. Pasti, bukan bila, pasti ditemukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam selama kami mengajar. Mohon berkenan untuk dimaafkan. Kalau ada yang salah-salah, ditinggalkan saja. Cari yang baik-baik yang bisa didapatkan. Kalau memang ada yang keliru, juga bisa disampaikan dengan senang hati, kemudian saya koreksi. Saya di semua tempat kemarin saya mengajar formal pun saya sampaikan begitu pada siswa-siswa. Ya, di S3 kami katakan kalau saya salah koreksi supaya saya betulkan, agar kita mengajarkan yang benar dan belajar dengan cara yang benar. Tapi kalau saya menjawab dari satu masukan, artinya saya menampilkan ini loh, ada pandangan begini. Bukan berarti kemudian menolak ini dan itu, tidak. Supaya kita lebih meluas dalam cakrawala pemikiran kita. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga Allah ampuni kita semua, sayangi kita semua. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa dan melanjutkan kajian tafsir di Tanah Kusir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon bersihkan hati kami, jauhkan dari sifat-sifat yang kotor, muliakan keadaan hidup kami ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada pendosa di kajian ini, mohon gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit oleh utang piutang mohon limpahkan rezeki untuk melunasi utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sulit mohon mudahkan. Wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana as-salah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.